Di kesempatan ini kita akan membahas tentang duty cycle mesin las. Gambaran singkatnya, duty cycle itu adalah kekuatan dari mesin las. Semakin besar nilai duty cycle-nya, maka mesin tersebut semakin kuat, semakin tahan lama, semakin bisa digunakan untuk ampere besar dalam waktu yang lama. Sedangkan semakin kecil nilai duty cycle-nya, maka dia waktu kerjanya semakin singkat. Karena waktu kerjanya singkat, maka dia butuh waktu istirahat yang cukup lama. Itu gambaran sekilasnya. Berikutnya kita akan bahas lebih detail mengenai duty cycle dari mesin las. Apa itu duty cycle? Secara definisi, duty cycle itu adalah persentase waktu kerja maksimal mesin las dalam jangka waktu tertentu, yaitu kemampuan mesin las untuk bekerja dalam waktu tertentu. Kalau di Eropa, standar waktunya dihitung 10 menit. 10 menit ini juga yang akan dipakai di beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, jadi kalau dalam waktu 10 menit itu, mesin las ini dapat bekerja berapa lama? Kalau ternyata duty cycle-nya 60%, berarti dalam waktu 10 menit dia hanya bisa bekerja 6 menit. Sisa 4 menitnya dia harus diistirahatkan. Seperti itu. Kalau dia duty cycle-nya 100%, berarti dia bisa bekerja full 10 menit tanpa harus istirahat. Analoginya seperti ini, yaitu kalau manusia bekerja membutuhkan waktu istirahat, duty cycle menunjukkan berapa lama mesin las bisa bekerja secara terus-menerus sebelum membutuhkan waktu untuk mendinginkan diri. Karena mesin las ini kan dia menggenerate panas, jadi dia butuh waktu untuk dingin kembali. Kalau dia dibiarkan panas, kita pakai terus-menerus, biasanya ampernya menjadi tidak stabil. Kadang naik, besar sekali, kadang juga turun, kecil sekali. Nah, itu bisa menyebabkan cacat las. Oleh karena itu, kita harus paham berapa duty cycle mesin las yang sedang kita pergunakan. Mengapa duty cycle itu penting? Pertama adalah mencegah kerusakan. Seperti kita tahu, mesin las itu harganya tidak murah, terutama untuk mesin las yang standar industri. Kerusakannya dimulai dari overheat atau panas yang berlebihan, kemudian ada part yang korslet atau kabel yang korslet, kemudian diikuti dengan komponen yang terbakar. Kalau ada komponen yang terbakar ini sudah pasti mesinnya tidak bisa dipergunakan, harus diservis. Kemudian pengaruh kualitas hasil. Mesin las yang terlampau panas atau dia melewati duty cycle tapi tetap dipakai terus-menerus, maka keluaran ampernya tidak stabil. Kalau kita mengelas tipis, tiba-tiba ampernya menjadi besar, nah itu bisa menyebabkan jebol atau burn stroke. Nanti jadinya cacat las juga. Kalau ternyata kita butuhnya ampere besar, tapi ternyata karena dia tidak stabil malah ampernya mengecil, maka dia menjadi tidak bisa berpenetrasi. Ini jadinya incomplete penetration. Kemudian efisiensi kerja. Memilih mesin las dengan duty cycle bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Sebagai contoh, kalau kita pengelasannya di standar industri, kita mengelas pipa yang besar-besar, kita memerlukan mesin dengan duty cycle yang besar pula, mendekati 100%. Kalau mesin duty cycle kita kecil, maka kita banyak waktu untuk istirahat, jadinya tidak efektif. Begitu pula sebaliknya, kalau pekerjaan kita bengkel-bengkel las pagar, tralis, kita cukup membeli mesin las dengan duty cycle yang rendah. Karena kalau kita membeli mesin las dengan duty cycle yang tinggi, itu biasanya harganya sangat mahal. Untuk mesin las kecil dengan duty cycle di kisaran 35-40% itu paling sekitar tidak sampai 2 juta untuk mesin las SMAW. Tapi untuk mesin las standar industri, di mana duty cycle-nya di atas 60%, itu harganya bisa belasan sampai puluhan juta rupiah. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi duty cycle? Pertama adalah ampere. Semakin tinggi ampere, duty cycle-nya semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Jadi setiap mesin itu nilai duty cycle-nya bisa berubah. Kalau kita pakai ampere tinggi, maka duty cycle-nya akan rendah.
Nanti spesifikasinya kita akan bahas di slide berikutnya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai ampere yang kita pergunakan, maka dia bisa dipakai lebih lama atau nilai duty cycle-nya akan naik. Kemudian jenis mesin las. Nah, secara gambaran kasar saja kita perbandingkan antara mesin las inverter dan trafo konvensional. Mesin las inverter cenderung memiliki nilai duty cycle yang lebih tinggi karena listriknya lebih efisien. Sedangkan trafo dia banyak berubah menjadi panas sehingga nilai duty cycle-nya menjadi rendah. Kemudian sistem pendinginan. Kalau sistem pendinginannya bagus, otomatis duty cycle-nya akan naik sehingga dia bisa dipakai lebih lama. Sistem pendinginan seperti kipas, ada coolingnya, kemudian sirkulasi udaranya bagus, maka nilai duty cycle-nya akan tinggi. Nah, di sini kita akan membaca duty cycle. Duty cycle ini biasanya tertera pada buku petunjuk atau juga ada di tag dari mesin las masing-masing. Ini mesin las yang ada di bengkel kita, yaitu mesin las produksi dari Miller, mereknya Miller, dengan kode Blue Thunder 403. Untuk duty cycle kita lihat yang ada di kolom ini, di tabel ini, tabel di tengah. Kalau ini Blue Thunder ini adalah kode mereknya. Kemudian ini ada 3 fase, ini berarti listriknya menggunakan sumber 3 fasa mesin las ini. Dari sumber listrik 3 fasa nanti akan keluar mesin las DC, direct current. Nah, kemudian yang di sini ada 3 jenis duty cycle, yaitu 35%, 60%, dan juga 100%. Kita akan bahas satu persatu ketiga jenis duty cycle ini. Nah, kita bahas yang pertama yaitu di 35%. 35% ketika kita menggunakan kekuatan penuh. Mesin las ini kapasitasnya 400 ampere. Ketika kita gunakan full mengelas dengan ampere 400, maka duty cycle-nya hanya sampai 35%. 35% dari 10 menit karena standar waktu kerja itu 10 menit, maka akan ketemu nilai 3,5 menit. Jadi dalam waktu 10 menit itu, kalau kita pakai 400 ampere, bisa kita gunakan mesin las ini selama 3,5 menit. Nah, kan waktunya udah 10 menit, sisanya ngapain ya? Sisanya harus dipergunakan untuk istirahat. Istirahatnya 6,5 menit, seperti itu. Kemudian di bawahnya, di samping kanannya, ada duty cycle 60%. 60% itu terjadi ketika kita menggunakan mesin ini dengan ampere 305. Kalau ampernya 305, kita setting di ampere 305, maka duty cycle-nya ketemu 60%. 60% dari 10 menit adalah 6 menit. Jadi dalam waktu 10 menit, kalau kita menggunakan ampere 305, dia bisa bekerja selama 6 menit. Nah, terus 4 menitnya ngapain? 4 menitnya harus dipergunakan untuk istirahat atau pendinginan dari mesin las tersebut. Sebenarnya 305 ampere ini adalah ampere yang sangat tinggi. Kita jarang sekali menggunakan ampere sampai 305, apalagi sampai 400. Karena mesin las ini sudah mesin las standar industri. Kemudian yang terakhir yaitu duty cycle 100% ketika kita pakai di angka 235 ampere. 235 ampere ini juga ampere yang sudah cukup tinggi untuk pengelasan SMAW. Kalau kita memakai tidak melebihi 235 ampere, maka duty cycle-nya ketemu 10%. Maksudnya ketemu 100%. Artinya dalam waktu 10 menit, dia bisa dipergunakan terus tanpa perlu istirahat. Setelah 10 menit selesai, bisa langsung dipergunakan lagi. Syaratnya yaitu, penggunaan ampernya tidak boleh melebihi 235 ampere. Kemudian tips penggunaan mesin las agar mesin las kita awet, tidak cepat rusak. Pertama adalah jangan memaksakan mesin. Jangan memaksakan mesin artinya kalau kita punya mesin berkapasitas 400 ampere, jangan sampai digunakan full penuh 400 ampere. Kalau bisa gunakan di 50%-nya saja. Gunakan
sampai 200 ampere. Nah, itu niscaya mesin las kita akan awet. Kemudian lakukan perawatan rutin. Bagaimana sih melakukan perawatan pada mesin las? Pertama yaitu kalau setelah kita pakai, debu-debunya kita bersihkan, kemudian kita tutup dengan blanket atau ada cover, kita tutup dengan cover agar debu tidak masuk ke dalam. Karena kita tahu mesin las itu punya jalur sirkulasi udara, jadi debu itu bisa masuk lewat situ. Kalau debunya sudah masuk, fan-nya berdebu, nanti fan-nya jadi agak seret. Kalau seret nanti sistem pendinginnya sudah tidak berjalan dengan sempurna. Itu salah satu perawatannya. Nah, sekarang contoh penggunaan mesin las dengan duty cycle. Untuk pengelasan ringan, mesin las dengan duty cycle 30% sudah cukup. Pengelasan ringan itu seperti apa ya? Kalau kita berwirausaha, kita buka bengkel las, ngelas pagar, ngelas tralis, ngelas kanopi, yang kita las hulu-hulu tipis tidak lebih dari 2 mm. Itu kita beli mesin las dengan duty cycle biasanya tercantum 30%. Itu harganya untuk mesin las SMAW tidak sampai 2 juta rupiah. Bahkan ada di kisaran 1 jutaan lah. Kemudian kalau pengelasan berat kita membutuhkan duty cycle antara 60 kalau bisa 100%. Pengelasan berat ini seperti apa? Nah, kalau kita punya perusahaan yang running lebih dari 2 shift secara bergantian, mesin las itu dipakai terus menerus, weldernya ada banyak, nah kita memakai mesin las yang kuat juga. Oke, demikian pembahasan kita tentang duty cycle dari mesin las. Semoga kalian mengerti karena penjelasan ini cukup penting untuk seorang welder, inspektor maupun engineer. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.